Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Semoga semuanya tetap sehat dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Saya sekarang berada di rumah seorang seniman, tapi bukan sembarang seniman. Beliau adalah seorang gus ataupun kiai muda yang memiliki darah seni dan juga sangat jenius. Dan untuk malam ini saya akan berwawancara dengan beliau karena banyak sekali talentnya, dari mulai melukis, kemudian menulis puisi dan lain sebagainya. Maka kita akan berbincang-bincang seputar masalah kepesantrenan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gus Icol, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Jenengan punya nama beken itu kan Faisal Kamandobat nih. Ya. Itu bisa diinfokan kepada kami, sebetulnya Kamandobat itu apa ya? Siapa atau bagaimana kok bisa menjadi nama beken panjenengan? Jadi dulu waktu di Pondok Ploso, saya hobinya itu nonton sepak bola. Ketika pagi hari masuk kelas, saya diminta setoran syair maksud, nazam maksud, saya nggak hafal karena malamnya nonton bola. Nah, Pak Guru kemudian tanya, kalau kiper Italia siapa Sal? Oh, Gianluca Pagliuca. Kemudian saya disetrap, berdiri di pojokan di depan kelas, suruh menghafalkan jatah nazoman yang harus saya hafalkan. Nah, di dalam nazoman itu salah satunya ada kalimat atau kata bihamdobat. Habis itu menjadi ejekan buat saya atau lakop buat saya menjadi kamandobat. Maknanya apa itu Gus? Kaman koyo dene wong dobato kang. Tobat. Kalau dobit itu artinya cerdas, kalau dobat itu artinya skeptikal. Skeptikal itu orang yang banyak hal itu dipertanyakan. Kritis lah ya bahasanya. Ya, kira-kira berarti orang yang kritis. Kritis tapi lebih ya bisa juga artinya kritis. Nah, saya juga melihat panjenengan itu memiliki hobi terus kecenderungan yang beragam Gus. Salah satunya adalah seni, baik dari lukisnya, terus kemudian juga pewayangan dan lain sebagainya. Itu mengalir dari darah ibunda, dari ayahanda, atau jenengan memang tertarik dari lingkungan atau bagaimana? Mungkin bisa juga dari bapak, kan suka bikin syair Jawa sama Arab. Ibu saya suka baca novel. Mungkin ada auranya ya, yang energinya yang turun. Kalau dari lingkungan di sini mungkin nggak terlalu mendukung saya. Tapi bahwa masa kecil saya kan di pondok anak-anak di Magelang sana. Nah, di sekitar pondok itu ada art shop, ada pembuat arca, kemudian guru-gurunya juga sedikit sering menyinggung hal itu gitu loh. Sehingga saya otomatis, karena saya suka gambar, otomatis terbawa. Jadi masa kecil saya begitu, pikniknya ya ziarah, tapi juga ke museum, lihatin lukisan seperti Avandi kayak gitu. Terus jenengan kok ada bakat-bakat seni itu, berarti jenengan munculkan ketika usia berapa itu kira-kira? Oh, saya kok punya ini ya, punya talent untuk melukis itu bisa jenengan ketahui ketika umur berapa itu? Sekitar kelas 4 SD. 4 SD sudah bisa Jadi melukis. Kelas 4 SD saya mungkin sudah sedikit sadar ya bahwa saya untuk keterampilan menggambar sedikit lebih baik daripada teman-teman yang lain gitu. Nah, dari situ kemudian lingkungan sekitar pondok anak-anak itu juga cukup mendukung untuk belajar seperti itu. Ya seperti tadi saya sebutkan, ada para pengrajin pembuat patung dari batu di Magelang, ada art shop gitu, toko lukisan, toko seni gitu loh untuk para wisatawan mancanegara. Nah, karena sering berkunjung ke lingkungannya semacam itu, otomatis saya menjadi lebih berkembang gitu loh Bu Fai. Tapi waktu kecil jenengan senang lukis, terus kemudian lingkungan jenengan adalah pondok pesantren kan. Itu ilmu jenengan itu bisa dimanfaatkan nggak di tengah-tengah pondok gitu? Ya dulu otomatis banyak pertentangan ya. Ibu saya, ayah saya itu nggak suka saya menjadi seniman. Pengennya itu saya menjadi kiai deprok gitu, yang bisa baca kitab kuning, mengajarkan masyarakat sekitar.
Sementara pada saat yang sama saya kalau pulang nggak cerita soal kitab-kitab itu. Saya ceritanya soal itu seperti Avandi, Sujoyono, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, dan banyak lagi yang lainnya. Dan itu membuat orang tua saya khawatir, kok anak saya ini kok dipondokin tapi kok mungkin yang dipelajari berbeda, sehingga cerita-ceritanya juga berbeda itu. Dan yang paling mengerikan itu biasanya lingkungan budaya itu rada nyeleneh ya Gus ya, jauh dari ajaran-ajaran pokok kan, itu mungkin yang ditakutkan orang tua begitu ya Gus ya. Ya karena kita melihat hanya dari satu sisi kan, dari gaya hidupnya, bukan dari disiplin yang mereka pelajari. Tapi kalau kita memperhatikan dari disiplin yang mereka pelajari, bahwa di situ tuh ada ilmunya, ada keterampilannya, ada juga aspek moralitas dan spiritualitas, otomatis akan setuju. Jadi selama ini kita cuma lihat permukaannya, nggak lihat substansinya, sebetulnya intinya apa nih, ngajarin apa ke kita. Toh Islam juga maju salah satunya berkat seni dan sains kan. Otomatis kalau kita ingin maju di zaman sekarang pun kita harus terbuka terhadap dua hal itu. Tapi kelihatannya di pondok pesantren untuk masalah pelajaran seni itu hampir jauh ya Gus ya. Jauh. Lah ya, iya. Jauh, cuman meskipun di pondok pesantren itu jauh dari kesenian yang semacam itu ya, yang memang terdisiplin, tapi sedikit menggembirakan adalah banyak dari para santri ini kemudian yang justru menjadi seniman gitu. Untuk saat-saat ini misalnya di pesantren sini, bagaimana mungkin seorang santriwati tiba-tiba bisa masuk kelas isi musik klasik misalnya. Di pondok kan gitar aja nggak boleh, tapi bagaimana dia bisa masuk kelas isi musik klasik semacam itu? Itu kan juga ya bukan karena kita mendidik dia, tapi karena memang kebesaran dan kemurahan Allah kan. Itu berarti mungkin santri tersebut belajar secara diam-diam ya Gus ya, atau bawaan dari rumahnya ya, nggak mungkin dia ajarkan di pondok ya? Bisa dua-duanya. Mungkin pakai YouTube diam-diam, kemudian ketika pulang dia mungkin punya mentoring gitu. Tapi itu kan sulit sekali masuk isi musik klasik, Mbak. Iya, itu kayak mungkin kalau di UI itu kayak masuk ini jurusan Fakultas Hukum, saingannya.